Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di pertemuan yang insya Allah diberkahi Allah ini, dimana kita meskipun kita bertemu secara online lagi ya, tapi alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kita bisa bertemu gitu ya, setidaknya di bulan Ramadan ini yang telah Allah muliakan. Bahkan Allah pun mengkhususkan bulan Ramadan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda mulia kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita yang mengaku sebagai umatnya, semoga kita bisa merealisasikan, semoga kita bisa meningkatkan, semoga kita bisa mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat semua yang dirahmati Allah, izinkan saya sebelumnya dan terima kasih sebelumnya kepada para panitia yang telah mempertemukan saya dengan teman-teman semua. Insya Allah di sini kita akan sharing bagaimana ya, apa kabar ya bulan Ramadan kita hari ini, ya, yang dimana bulan Ramadan ini seperti biasa ya, Masya Allah, alhamdulillah kita dipertemukan. Di sebelumnya kita melaksanakan bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, lalu apa kabar Ramadan kali ini? Maka insya Allah kita akan ya sharing-sharing ya, apalagi sekarang kan sudah berada di bulan Ramadan akhir ya, alhamdulillah. Dan Masya Allah sekali gimana tak terasa ya bulan Ramadan ini udah hari ke-24 berarti ya. Sudah hari ke-24 yang dimana yang ini waktu yang singkat yang Allah berikan ya. Kalau sebelumnya kita pernah bertemu ya, kita membahas bahwa Ramadan itu adalah sebuah event ya, dimana event itu yang suatu saat itu akan berakhir gitu. Tetapi apakah dengan event itu berakhir itu bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah? Ketika Allah berfirman, makna dari puasa itu tersendiri kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan? Teman-teman juga sudah mengetahui ayat ini dan sudah mafhum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang taat kepadaku, wahai orang-orang yang mencintai syariatku, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa wahai hambaku. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami mewajibkan kepada orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun. Nah, di sini la'alla bermakna agar ya, agar bertakwa. Tetapi dalam Al-Qur'an la'alla ini bermakna taukid. Jadi mana taukid ini jadi agar terbukti kan gitu ya, benar-benar terbukti kalian itu bertakwa. Gitu. Lalu, kan, apa kabar dengan puasa kita ini ya? Apa kabar setelah kita berpuasa ini? Apakah kita meningkatkan ketakwaan kita? Apakah dengan puasa ini kita telah meningkatkan ketakwaan kita? Nah, maka inilah yang perlu kita bahas gitu ya. Wahai sahabat, seandainya jika ada hal yang terpenting, yaitu menjadi pusat perhatian kita, dengan sesuatu ini kita mencurahkan segala energi kita, dengan sesuatu ini kita mengerahkan semua harta kita. Jika ada sesuatu ini, maka kita akan mengatur waktu kita untuk hal ini, keluarga kita, dan semua potensi yang kita miliki. Dan itulah teman-teman yang bernama takwa. Itu pesan dari Ustadz Ismail Yusanto. Beliau adalah seorang ustadz pendakwah, bagaimana kita menjadikan ketakwaan ini sebagai poros hidup, ketakwaan ini sebagai pokok dari kehidupan kita. Karena takwa adalah bagian dari kesuksesan yang mesti dimiliki seorang manusia muslim, yang dimana dia mengaku sebagai muslim, maka dia akan menjadikan ketakwaan itu sebagai inti dari kehidupan dia. Karena dengan ketakwaan ini akan menghasilkan hal-hal selanjutnya. Apakah kita akan termasuk ashabul yamin, atau kita akan termasuk orang-orang yang ashabul shimal. Gitu. Karena Allah tidak pernah ya menjadikan kita ya mengukur derajat kita itu dari harta, ya. Teman-teman sudah tahu Allah tidak mengenal kita dari harta kita, ya. Karena Allah sendirilah yang memberikan harta itu. Maka
tujuan kita dalam harta. Apalagi fisik dari Allah juga, ya, fisik dari Allah. Maka kita tidak ada usaha di situ, kita tidak perlu bertanya, kenapa ya Allah aku tuh nggak ganteng, ya Allah kenapa aku nggak cantik, ataupun ya Allah kenapa aku nggak jadi perempuan, ya Allah kenapa aku nggak jadi laki-laki aja. Tetapi banyak hal yang kita pertanyakan, ya kan, kita sibukkan hal itu, padahal itu bukan tujuan kita. Inilah yang terjadi sekarang ya teman-teman. Kita fokus untuk menjadikan dunia ini kan sebagai poros hidup ya. Di dunia ini akan menjadi bahagia, kan? Kebahagiaan itu hanya di dunia aja. Tapi yang selayaknya kita sebagai manusia, ya kan, selayaknya kita seorang muslim, bahwa dunia itu apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya, gitu. Allah hanya bilang, wahai manusia kan, kamu jangan menjadikan dunia itu ya, jangan menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidupmu, tapi apa? Kamu tuh hanya jangan lupa kepada dunia, gitu. Ingatlah akhirat, tapi jangan lupa dunia. Karena dunia adalah ya tempat kita bertanam, kita meningkatkan ketakwaan kita itu dengan wasilahnya dunia. Maka kita tidak menafikan dunia itu, kita nggak boleh duniawi sekali kan gitu. Maka dari situ kita menjadikan ya diri kita ini, menjadikan dunia ini menjadi wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kita, apalagi di bulan Ramadan. Insyaallah saya ini akan sedikit membagikan coret-coret ya, tapi bukan berbentuk PPT. Ya. Jadi sekian ya. Nah, di sini ada kertas putih ya. Nah, kertas putih ini ibaratkan diri kita ya. Diri kita yang dulu baru lahir dengan sesuatu yang bersih gitu kan ya. Hakikatnya kita adalah seorang muslim gitu kan. Seperti yang Allah sabdakan kan. Lupa lagi saya. Lupa lagi saya. Qalu bala syahidina antaqulu yaumal qiyamati in kunna an hadza ghafilin. Ketika itu Allah berfirman kepada hamba-hambanya sebelum memasuki dunia ya. Kemudian Allah bertanya kan, wahai hamba-hambaku, gitu, apakah aku ini adalah Tuhanku? Apakah kau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Kurang lebih seperti itu. Qalu bala syahidina, ya wahai Tuhanku, kaulah Tuhanku, kami yang termasuk orang yang menyaksikan. Agar apa Allah bertanya seperti itu? Agar mereka tidak mengatakan antaqulu yaumal qiyamati in kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami telah lalai. Nah, ini ibaratkan tubuh kita kan gitu ya. Kemudian maka kita di sinilah yang akan mengisi kertas ini gitu ya. Kita akan mengisi hal ini kan gitu ya, yang dimana kertas ini itu akan dikembalikan lagi kepada Allah gitu. Nah, maka ketika kita mengisi dengan hal yang kotor gitu kan, maka ya ibaratnya adalah sebuah titik ya gitu ya. Nah, ini buat sebuah titik gitu ya. Nah, ketika titik ini sudah ada ya, ini ibaratkan adalah sebuah dosa kita. Nah, maka ya lawan kata dari ketakwaan ya kan adalah kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu akan bisa terlaksana ketika kemaksiatan itu diistiqomahkan. Benar gak? Ya. Kemaksiatan itu bisa ada pertamanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ya mau mengatakan mau menentukan ini kemaksiatan atau bukan, biasanya kemaksiatan itu ada rasa gak enak di hati. Benar gak? Kayak ngeganjel gitu. Kok kayak gak enak ya gitu. Nah, itu biasanya tanda-tanda itu kita sedang bermaksiat kepada Allah. Gitu. Tapi kenapa? Kok lama-lama kemaksiatan itu terasa indah, kemaksiatan itu terasa terasa enak gitu kan, terasa enjoy gitu kan? Karena awalnya ketika kita melihat sebuah kertas, kemudian ada satu titik, ya, kita akan melihat kertas ini tuh udah, kok jadi kotor gitu ya, kan gitu ya. Nah akhirnya karena kita udah merasa kotor gitu kan, dan setan tuh akan terus membisikkan lagi agar kita mencoret lagi kertas ini semakin banyak, ya kan? Semakin banyak dan kita akan merasa terbiasa sehingga kita akan terus mencoret tubuh kita ya dengan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Akhirnya kita semakin tertutupi dan kita akan susah untuk
kembalikannya lagi. Nah, ini adalah cara setan agar kita bisa beristiqomah dalam kemaksiatan. Tetapi Allah yang baik itu, Allah yang zat yang maha baik, ya. Allah tidak akan meninggalkan hambanya, ya. Allah tidak akan membiarkan hambanya, ya. Allah akan selalu kan memberikan kesempatan kepada kita, ya. Untuk apa? Untuk membalikkan lagi kertas kita, kan, gitu kan. Allah mengembalikan lagi kan kita. Apa? Seperti semula lagi. Dengan apa? Rahmat Allah sangat luas, kan. Dalilnya tuh banyaklah dalil-dalil yang meriwayatkan gitu kan, yang di situ tertulis bahwa Allah itu maha baik gitu kan. Allah itu ya yang menciptakan kita kan gitu, nggak mungkin Allah tuh akan membiarkan kita, maka Allah selalu kan memberikan kita jalan, tinggal kitanya aja gitu kan, apakah kita menjadi hamba yang benar atau menjadi hamba yang tetap dengan kekotoran itu. Maka itu. Jadi ya itu ketakwaan kan gitu ya. Ketakwaan itu bisa kita rasakan ketika kita memiliki kesadaran agar kita bisa selalu ya, meningkatkan kualitas keimanan kita gitu. Agar selalu kan gitu, apalagi di bulan Ramadan ini Allah mengkhususkan gitu kan. Dengan cara apa Allah menjadikan hamba-hamba itu agar lebih bertakwa? Kalau misalnya kita bermaksiat karena kita kenyang, ya kan? Dengan makanan-makanan yang ada kan gitu kan, dengan duit yang berlimpah. Ya, misalnya dengan makanan kan gitu, kita lupa, kan? Dengan semakin harta yang banyak kan gitu, kita semakin lupa, kan? Sehingga menutupi dada kita kan, untuk beriman kepada Allah, kan? Dengan semua kenikmatan yang Allah berikan berupa rumah, ya kan, mobil mewah, apalagi kalau misalnya sosial media dengan followers yang banyak kan gitu, kemudian kegantengan kita dan dengan semua kenikmatan yang kita punya, dengan rasa kenyang kan dan sebagainya. Nah, maka Allah akan mencoba agar hambanya itu bertakwa, agar apa? Mengurangi rasa makannya. Nah itu. Untuk apa? Kan gitu. Allah mengurangi kenikmatannya kan kita, mengurangi rasa nikmat kita di bulan Ramadan ya, karena kita menjadi seorang yang lapar. Tapi dengan itu kita bisa meningkatkan ketakwaan kita. Luar biasa. Jadi Allah menjadikan ya puasa ini ya, itu menjadi salah satu wasilah agar kita kembali kepada Allah. Ya. Karena ketakwaan tadi menentukan posisi kita di yaumil akhir nanti. Apa kita menjadi asbabul yamin atau asbabul shimal gitu. Kita harus selalu berpikir sungguh-sungguh supaya takwa itu bisa diraih. Maka di bulan Ramadan ini sekali lagi Allah memberikan kesempatan kita ya, dengan jika kita lalai dengan kenikmatan, maka Allah akan mencoba kita, menguji kita dengan kesengsaraan. Gitu. Agar apa? Kembali lagi kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah. Nah. Maka kita sebagai muslim, Allah memerintahkan kita, Rasul memerintahkan kita agar selalu bersiap kan sebelum Ramadan itu. Seperti apa? Mempersiapkan kematangan kita dalam segi ilmu misalnya. Kemudian kematangan kita dalam segi kesehatannya juga harus dijaga. Gitu. Fisik kan gitu kan. Karena inilah yang wasilah kan tadi ya, dunia. Yang wasilah dunia itu sebagai wasilah agar kita bisa berjalan menuju akhirat gitu. Nah, jadi gitu. Paham sampai sini insyaallah ya. Nah, maka untuk memaksimalkan kan rasa cinta kita, rasa takwa kita kan gitu. Kalau kata Ustaz kita kan ya takwa itu kan taat. Takwa itu adalah taat. Dan takwa itu adalah taat. Dan taat itu adalah cinta. Gitu ya. Nah, maka pembuktian dari rasa cinta kita kepada Allah adalah dengan taat. Nah, dan taat itu adalah bukti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Ketika kita mungkin mengatakan ya aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulnya, tetapi ketika kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ya itu ya bisa jadi kita istilah dibilang bullshit gitu ya. Nah,
Maka ya Ramadan tadi ya, Ramadan adalah momen dimana kita membuat habits atau kebiasaan. Yang dimana habits ini akan melahirkan kebiasaan baru dengan kepribadian yang seperti apa? Ya tadi la'allakum tattaqun, kepribadian yang taat kepada Allah. Agar apa? Kita termasuk ashabul yamin tadi. Jadi golongan yang di kanan. Menjadi orang-orang yang menerima catatan dari tangan kanannya. Gitu. Jadi ya, Ramadan hadir, Allah hadirkan untuk bisa kita membangun habits, serta dari habits itu membangun sebuah kepribadian yang apa? Yang bertakwa kepada Allah, sehingga takwa kita itu bisa selalu bisa kita tanamkan di 11 bulan kemudian. Agar kita apa? Kita sebagai hamba yang ingin menjadikan mati kita sebagai orang muslim. Maka saya mencantumkan ya di moto hidup saya itu ya doa yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan. Maka ya Allah, jadikanlah kan ya, jika hidup ini lebih baik untukku, kata Rasul, hidupkanlah aku dan matikanlah aku, ya Allah, mati itu lebih baik untukku. Jadi gitu ya, maka ini Islam itu luar biasa ketika kita terapkan, gitu. Ketika kita paham, ketika kita ingin memiliki rasa mau terhadap ya kemauan kita tadi ya, terhadap kita bertakwa kepada Allah SWT. Karena ini ya, hidup itu kan pilihan. Jadi gitu ya, paham sampai sini insya Allah ya, ada yang bisa ditangkap. Nah, kita kembali lagi. Nah, kayak gitu ya, tadi itu definisi takwa ya, secara ringkas mungkin seperti itu. Nah, lalu maka untuk kita menjalani keislaman kita ya, ketaatan kita itu hanya dengan satu kata, kita mau atau tidak ya, kita mau atau enggak ya, tulisannya jelas ya, coba ya. Maaf kalau agak kurang bagus. Nah, kita mau atau tidak. Nah, maka pilihan kedua ini adalah konsekuensi ya. Ini adalah konsekuensi yang kita harus terima salah satunya. Jika kita mau, maka Allah akan meridai kita. Dan jika tidak, tentu sebaliknya. Gitu. Ya, sebenarnya dunia itu kan hanya ada dua pilihan saja, teman-teman. Antara kanan atau kiri. Atas atau bawah. Apa lagi? Hitam atau putih. Putih, baik atau buruk, taat atau maksiat. Dan semua ini bisa kita jalankan, taat atau maksiat, baik atau buruk, pilih ke atas atau ke bawah, kanan dan kiri, itu adalah kita pilihannya mau atau tidak. Udah itu aja. Simple sebenarnya hidup itu. Cuman kadang kita tuh jadi bingung kan gitu, bimbang antara kita mau taat atau enggak, tidak. Bahkan Allah telah menjelaskan kan la fatahna alaihim barakah. Itu yang kita taat kepada Allah kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kasabun. Dalam ayat ini Allah jelas menjelaskan bagaimana keistimewaan orang bertakwa dan kehinaan orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu, dan jikalau kan gitu, sekalaupun amanu, ahlal qura amanu, penduduk sebuah negeri, ahlal qura amanu, beriman, wattaqau, dan ingat bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i, akan niscaya Allah akan membukakan rahmat dan keberkahan dari langit, sama iwal ard, dan dari bumi, keberkahan di langit dan di bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendusta. Kita dimakan di sini. Saya kan Allah akan membalasnya kan, Allah akan mengazabnya. Jadi gitu.
ahlal qura amanu wa taqul apakah jadi ketakwaan kepada Allah itu hanya pilihan aja kita. Dan Anda, kita semua bisa menjadi apapun, melakukan apapun, ya kan? Nah, maka kita bisa melakukan apapun di dunia ini, terserah teman-teman semua. Maka di sini adalah pilihan kita dari Allah kan gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ya, kembali lagi. Kenapa sih kita tuh memiliki beban yang berat ya kan dari Allah SWT gitu kan? Yaitu apa? Menjadi khalifah di bumi ini. Khalifah seperti apa yang telah Allah berikan? Yang Allah telah ini kan apa namanya? Perintahkan ya kan? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Wahai para malaikat, gitu kan, bahkan Allah menspesialkan manusia itu sebagai pengganti Allah ya kan, untuk mengurus hidupnya. Allah menjadikan manusia itu sebagai pengganti untuk apa? Mengurusi dunia gitu kan. Jadi mana di situ ada para malaikat. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Wa in qala rabbuka, dan berkata Tuhanmu lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu. Salah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun adalah orang yang ada yang menjadikan fil ardi, pada bumi, khalifah, seorang khalifah. Pengganti yang seperti apa, kata Allah? Apakah pengganti yang orang-orang itu bermaksiat? Apakah Allah menggantikan bumi ini dengan pengganti orang-orang yang bermaksiat? Tapi apa kata Allah? Yakhlifuni, menggantikan aku fi tanfidhi ahkam, dalam melaksanakan hukum-hukumku. Fi tasawani ai huwa adamun, dan huwa adamun, itu adalah Nabi Adam dan keturunannya gitu. Jadi kalau misalnya kita bermaksud kepada Allah, maka kita tidak termasuk pada dalil ini kan kita, ya kan? Berarti kita telah bermaksud kepada Allah dan kita tidak berhak untuk tinggal di bumi, karena Allah menjadikan bumi ini untuk menjadi orang-orang yang tanfidhi ahkam, untuk melaksanakan hukum-hukum. Maka ya kalau misalnya ada sebuah nasihat dari Ustadz ya, kalau misalnya kita ingin mengukur gitu kan, kita ingin bermaksiat kan gitu ya, coba lihat mata teman-teman semua, mata kita kayak gimana ngelihat matanya ya. Ya gitu ya, bahkan ya gitu ya, saking lemahnya manusia ya. Coba teman-teman sekarang ini challenge ya teman-teman, coba teman-teman lihat kuping teman-teman sendiri tanpa pakai cermin. Bisa? Ada yang bisa? Saya nggak bisa. Ya, ini saking lemahnya gitu. Nah, maka kalau kita bermaksiat dengan kuping kita, itu kuping kita punya Allah. Apalagi kita bermaksiat dengan mata kita, itu punya Allah. Kita bermaksiat dengan kaki kita, punya Allah juga. Maka kita boleh bermaksiat kalau itu yang emang bukan ciptaan Allah. Coba bikin ciptaan sendiri. Kayak itu ya teman-teman. Ya itulah, saking kita lemahnya manusia, maka kalau misalnya kita diperintahkan takwa, apa alasan terkuat kita untuk menolak? Kalau jika ada alasan yang kuat untuk kita menolak, lalu apa alasan itu? Maka tidak ada alasannya. Gitu. Maka ketika ada lafaz kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, yang tinggal di bumi, gitu kan? Manusia yang keturunan Nabi Adam, wahai, gitu kan? Diwajibkan atas berpuasa, gitu kan? La'allakum tattaqun, agar benar-benar terbukti kamu itu bertakwa. Ya. Tentu, maka Islam itu kan, Islam itu adalah realisasi dari yang namanya ketakwaan itu sendiri. Ya. Kita yang mengaku sebagai muslim berserah diri, maka setiap syariat yang Allah bawa, ya kan, berupa itu hukum-hukum yang seperti, bahkan Islam itu sangat kompleks ya teman-teman. Dan kita tuh Allah memerintahkannya apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Ya, wahai hamba-hambaku, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Allah telah menyampaikan kepada orang beriman, ya, udkhulu, masuklah kepada kalian fis-silmi kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Islam yang seperti apa kata Allah? Islam yang kafah. Islam yang menyeluruh. Bahkan Islam itu ya teman-teman kompleks banget. Kalau misalnya kita mengenal Islam itu
cuma sholat, zakat, puasa dan sebagainya, itu kita mainnya kurang jauh ya teman-teman. Tapi ternyata kalau misalnya kita buka ya atas lain sebelum ada lafaz kutiba alaikumusiyam, coba buka halaman sebelumnya, itu ada lafaz ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus qisas. Ya. Nah, diwajibkan atasmu itu kisos, yaitu apa? Membunuh orang yang telah membunuh. Gitu. Jadi hukum balik ya. Ini dia bisa diterapkan hanya dengan negara. Dan sedangkan negara yang kita pakai ini adalah negara kufur. Kenapa? Karena tidak memakai sistem Islam ini. Islam seperti apa? Yang kafah. Gitu. Maka ketika ada syariat yang tidak diterapkan di dalam hukum Islam, berarti dan kemudian syariat kita itu dilecehkan, ya, maka tidak akan terwujud walau anna al-qura amanu wattaqullah fatahna tidak akan terwujud yang namanya itu yang tadi nggak ada yang akan terwujud namanya keberkahan di dunia ini ya, di bumi ini di Indonesia ini tidak akan ada namanya keberkahan jika kita bermaksiat kepada Allah tadi. Amanu wattaqu, gitu kan, beriman dan bertakwa. Nah, maka kita di sini ditantang oleh Allah untuk merealisasikan rasa cinta kita kan gitu kan. Islam ini ya, nah, maka Islam itu berupa hukum-hukum yang mesti kita perjuangkan, yang perlu kita dakwahkan agar kita terlaksana. Ya. Bagaimana teman-teman kita yang berpacaran kan kita, ataupun wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, fungsi negara kan gitu, dan fungsi Islam itu kan, fungsi Islam itu memerintahkan kan, Allah memerintahkan sholat itu bukan hanya agar kita mendirikan sholat, tapi apa? Lebih kompleks lagi ketika Islam itu ternyata menghukum juga orang-orang yang tidak sholat. Nah, apa kabar di Indonesia sekarang kan gitu? Apakah di Indonesia ini mewajibkan sholat? Ya, mewajibkan sholat ya? Kira-kira kalau misalnya ada orang yang nggak pakai helm, sama ada orang yang nggak sholat, yang dihukum yang mana? Yang nggak pakai helm. Nah, maka padahal di sini pada kalau misalnya teman-teman buka kitab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Rafi dan Imam semua Imam Mujtahid itu luar biasa kompleks banget hukum Islam. Nah, maka teman-teman, realisasi dari ketakwaan itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa merasakan ketaatan sedangkan sistem yang negara kita ini sekarang ini dengan sistem yang kufur gitu, maka kita ada kewajiban selain itu, yaitu adalah dakwah, menyerukan sebagaimana Rasul SAW. Karena dakwah ini adalah bukti dari ketakwaan kita, bukti dari ketakwaan kita, apalagi di bulan Ramadan ya. Nah, maka dakwah inilah yang perlu kita menjadikan ini habis juga ya. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam, agar apa? Bisa kita terapkan sebagai apa? Wujud kita ketakwaan kepada Allah. Dakwah kemana? Ke seluruh penjuru bumi. Ini gambar globe ceritanya ya. Ini gambar dunia. Nah, dakwah ke seluruh bumi. Karena kalau tidak dengan dakwah, bayangin aja teman-teman, kalau tidak dengan dakwah, sekali lagi, kenapa dakwah itu penting ya? Karena kita tidak akan pernah merasakan Islam. Kita tidak akan bisa menjadi hamba yang taat kalau nggak ada dakwah. Maka jadi teman-teman, ketakwaan gitu kan sangat erat hubungannya dengan ya Ramadan gitu kan. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan habits memberikan jalan untuk kita agar menjadi orang yang terbiasa gitu kan. Kalau teori habits itu kan kita melakukan hal yang sama selama kisaran 20 hari ya, minimal kalau misalnya ada sebuah teori seperti itu. Nah, Allah menjadikan ya menghadirkan 30 hari ini ya, 30 yang dimana ketika habits itu sudah terbangun, maka kita akan kuat ya melanjutkan 330 hari lagi selama 10 tahun. Insya Allah. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, alhamdulillah kita ya sedang merasakan bulan Ramadan tahun ini gitu kan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Untuk apa? Agar kita bisa tetap sebagai orang-orang yang bertakwa. Intinya itu. Ya. Gitu teman-teman. Nah, dan takwa ini ya tadi ya, itu hanya bisa diraih dengan kemauan. Dan gimana kemauan itu harus ada wujud dari realisasinya. Kalau misalnya teman-teman kenal Theodor Herzl, pendiri negara Israel, orang Yahudi, ya, dia itu
beliau meskipun dia ini adalah seorang musuh Islam, tapi ada kata-kata yang itu bisa kita jadikan kita pelajari dari kata-kata dia, yaitu apa? Pada saat itu ketika Theodor Herzl itu ingin membangun negeri Yahudi yaitu Israel, dia diketawain oleh orang-orang Yahudi yang lain. Mana mungkin, lo mah gak bakal bisa gitu kan, tidak berteori kan gitu, gak ada teologinya lah gitu kan, tidak berdasar gitu. Dia menjawab aja. Nah, dia menjawab gitu kan, dan dia dibilang juga kan sebelumnya ya itu cuma mimpi kan gitu. Dia balas ya kemauan itu bisa mewujudkan sebuah mimpi. Dan sedangkan kalau itu hanya mimpi tapi nggak ada kemauan, itu nggak akan terwujud. Jadi selama kemauan itu ada, mimpi itu akan bisa terwujud. Dan apa jadinya sekarang? Negara Israel bisa menyerang negeri Palestina. Dengan apa? Kesungguhan mereka. Ya, jawabannya dari dia itu, kalau Anda punya kemauan, maka itu bukan tidak. Dan sebaliknya. Jadi gitu teman-teman, maka inilah ketakwaannya teman-teman. Dan sebenarnya ini bahasan yang panjang ya teman-teman, maka ini tidak cukup kita mendalami Islam hanya sehari, tidak cukup kita mendalami Islam hanya 1 jam kajian online, itu tidak akan pernah cukup. Tapi teruslah istiqomah kan gitu kan, karena Allah tidak mewajibkan kecuali kepada seluruh kaum muslimin selama umur hidupnya. Nah, saya untuk semua, maka di sini kewajiban kita gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ya mungkin seperti itu. Meskipun jadi gitu ya, Ramadan ini kita mengalami kemunduran lemah secara fisik, tapi Allah meningkatkan kita, Allah ingin menguatkan kita dalam segi ruhiyahnya. Meskipun amalan ini ya secara ya kita menahan lapar, tetapi kita ini bertujuan untuk ruhiyah, ya ruhiyah. Gitu. Dan ruhiyah itu di situ harus ada kemauan. Dan kemauan untuk apa? Untuk taat. Harus lebih semangat lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali lagi kepada panitia. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Materi pagi ini sangat-sangat luar biasa, dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadhol bisa bertanya melalui on mic, dan untuk yang on mic mungkin hanya 3 pertanyaan saja dan sisanya dilanjut di kolom chat. Silahkan yang mau bertanya. Ini hanya 1 pertanyaan. Yang lain kemana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan satu-satu. Ustadz izin bertanya, apakah saat apakah sholat kita sah apabila bacaan ketika sholat itu bolak-balik atau tidak, atau lupa bacaannya atau lupa bacaan? Terima kasih, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab aja tuh. Gimana? Mau tanya Ustaz. Ya, Kak. Jawab dulu. Jawab dulu. Iya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tentang ini ya, pembacaan sholat. Bismillah. Kan ada ya teman-teman yang namanya rukun. Ya, teman-teman tahu semua sholat itu kan ada yang namanya istilahnya rukun. Dimana ada rukun ada syarat juga. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebahas rukun, nah rukun itu ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah gitu kan. Nah ada rukun yang itu bersifat amali ya, beramal, dan ada juga yang perkataan. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i yang wajib ya rukun qauli itu hanya ada pertama kita takbir ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu termasuk rukun. Yang kedua itu membaca surat Al-Fatihah, itu rukun qauli juga. Dan juga yang terakhir yaitu ada pembacaan tahiyat dan sholawat gitu. Selain itu sunnah dan salam. Nah selain itu adalah sunnah. Nah maka kalau misalnya teman-teman lupa gitu kan, nah ada cara-cara yang misalnya contohnya gini, teman-teman lupa sholat, lupa baca surat Al-Fatihah gitu kan. Nah tapi misalnya sebelum ruku kan gitu kan. Nah sebelum ruku, nah itu kalau masih teman-teman ingat, nah lupa baca Al-Fatihah, tiba-tiba ingat belum baca, langsung aja baca gitu kan. Karena kalau ruku nanti nggak sah gitu. Nah, itu termasuk rukun ya, sedangkan rukun itu ya berurutan. Nah kemudian yang kedua, jika teman-teman misalnya lupa gitu kan, pas ruku baru ingat gitu kan, tadi belum baca Al-Fatihah deh gitu. Nah maka nanti diulangi lagi 1 rakaat ditambah 1 rakaat aja. Nah ditambah 1 rakaat ketika nanti pas sudah salam, itu untuk mengganti apa? Mengganti tadi rukun yang terlewat, itu surat Al-Fatihah. Kalau ragu gimana kak? Kan gitu. Kalau ragu kan gitu. Nah maka kalau ragu ini, nah pilih yang emang kita harus benar-benar yakin atau belum kan gitu. Kalau ragu, nah itu ada yang mengatakan itu sujud sahwi aja kan gitu. Atau hati-hati yang gitu. Bisa jadi kita tuh ragu karena ada yang namanya itu dia digoda setan ya. Jadi ada yang disebutnya itu malah ragu-ragunya tuh benar-benar malah jadi ragu kan gitu. Kita udah baca malah dijadiin ragu-ragu kan gitu. Nah, maka kita harus yakin kan gitu. Kalau udah baca ya udah baca gitu kan. Aku udah baca kok gitu kan, gak usah ragu-ragu lah gitu. Nah di situ ya. Tapi kalau kita udah merasa yakin, tadi udah belum baca kan gitu kan, maka kita ganti dengan 1 rakaat. Lalu seperti itu. Nah kalau misalnya selain itu, misalnya kita lupa baca doa iftitah, itu nggak masalah karena bukan termasuk rukun. Nah itu kalau misalnya kita lupa baca tahiyat awal kan gitu, langsung berdiri nggak masalah karena tahiyat awal itu sunnah. Nah tapi nanti disunahkan juga untuk sujud sahwi, yang kita ada yang salah. Nah kemudian apa lagi, misalnya lupa subhana rabbiyal a'lanya kelewat atau nggak baca sama sekali, nggak masalah. Cuman itu hanya bermasalah, bukan bahannya nanti bedanya itu di pahalanya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau yang bolak-balik gimana ya maksudnya? Kurang lebih paling seperti itu. Jadi ya sholat kita tuh ya gak usah banyak macamnya ya, tinggal sesuai syariat tuntunannya aja nah gitu. Dan sebenarnya sholat ya seperti itu aja dari zaman Rasul sama zaman sekarang tuh nggak perlu berubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya masih kurang, silahkan buka kitab Safina bisa. Jika teman-teman bermazhab Syafi'i, Safina kitab ataupun banyak bahasul masail, mungkin teman-teman bisa tanya ke Ustadz di kitab Bugiyatul Mustarsyidin.
Nah, itu membahas tentang masalah-masalah sepele bahkan ya, masalah-masalah itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, itu dibahas di situ. Itu kitab lanjutan, tapi kalau misalnya mau mulai kitab, saya juga masih mengkaji di kitab Sakinah ataupun di Fathul Qorib. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, mungkin dari Ukhti Nur Halisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gimana cara kita tetap menguatkan keimanan kita untuk tetap istiqomah dengan Allah, sementara lingkungan sekitar tuh nggak mendukung, sampai itu yang kayak apa yang dilakukan sama lingkungan sekitar itu membuat kita nggak nyaman, rasa itu yang kayak ingin pindah lingkungan, tapi kita nggak mampu untuk pindah lingkungan karena kita nggak nyaman tinggal di lingkungan kita karena mungkin kemaksiatan itu. Jadi gimana agar kita tetap menjaga keimanan kita, ketakwaan kita terhadap Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Fakir mencoba untuk ya kita sama-sama sharing ya. Bismillah. Ada sebuah nasihat ya dari Al-Ustadz ya, Ustadz kita, Ustadz Felix. Beliau pernah berkata bahwa saya tidak percaya semua ini ada dengan sendirinya, secara kebetulan. Maka jika Allah telah menjadikan kita ada di posisi itu, berarti Allah telah mengetahui apa fungsi kita di daerah itu, apa fungsi kita di saat itu, apa fungsi kita di waktu itu. Maka ini menjadi ya quotes juga ya kita semua, meski jangan pernah kita merasa kayak apa namanya, ya bisa jadi lingkungan kita tuh buruk, tapi bisa jadi Allah tuh menaruh kita di situ karena kita doang yang mampu, ya. Kita doang yang mampu menempati posisi itu. Maka karena setiap ujian orang kan beda-beda ya, bahkan ya kita rasakan aja ujian yang setiap orang tuh rasakan tuh berbeda-beda, dan berarti Allah tuh hanya mengetahui kalau dia doang yang bisa mampu untuk menjalani situasi saat itu. Bahkan Rasul pun, dengan Rasul SAW itu, coba lihat lingkungan Rasul SAW saat berdakwah pas di Mekah, lihat ada enaknya nggak kan gitu. Oh itu di lingkungan kerabatnya sendiri kan gitu kan, tanah kelahirannya sendiri, tapi apa di situ penuh dengan pertentangan, bahkan sampai dibunuh kan gitu, bahkan diboikot dan sebagainya. Nah, kita sampai para sahabat pun seperti itu. Ya, berarti apa? Tapi ingat, ya kan, ingat apa setelah Rasul itu berjuang di Mekah? Allah memenangkan Rasul dan para sahabatnya. Allah memberikan kota Madinah yang begitu indah. Allah menghadirkan kota Madinah yang begitu tentram agar bisa Islam itu damai di sana. Islam akhirnya bisa terus berkembang, bahkan hingga bisa menguasai 2/3 dunia pada saat itu. Pada saat di mana Rasul kemudian wafat, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, dan kemudian akhirnya institusi itu hanya runtuh ketika tahun 1924. Ya, Turki Utsmani ya, Khilafah Utsmani itu ya, di mana kekuasaan terakhir Islam. Tapi apa lihat buktinya? Bahwa ya kan Allah tidak menjanjikan kepada hambanya itu dunia itu mudah, tapi Allah menjanjikan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Benar ya? Nah, itu makanya begitu. Kalau kita berada di lingkungan yang seperti itu, saya yakin di situ tetap ada orang yang soleh. Ana yakin di situ masih ada teman yang untuk bisa dirangkul, kan, agar bisa meningkatkan ketakwaan secara bersama-sama. Minimal kita punya partner, minimal kita punya teman. Kenapa? Saya rasakan ketika saya putus ataupun keimanan saya merasakan itu sangat turun. Nah, alhamdulillah saya memiliki teman-teman yang itu meningkatkan ketakwaan saya. Nah, itu memiliki teman-teman yang itu bisa menasihati saya. Alhamdulillah. Maka teman-teman semua di sini, Allah, ketika teman-teman punya partner ataupun teman-teman memiliki orang dekat, yaitu pastikan orang dekat itu adalah orang-orang yang mengajak engkau itu kepada jalan yang lebih benar. Kemudian kita harus dekat dengan guru. Kalau misalnya kita nggak punya teman, kita dekatlah dengan guru. Ya. Karena guru lah yang tahu ya, guru ya curhatlah gitu kan, coba. Jangan kita jauh-jauh dari guru. Gitu. Benar, itu benar. Karena nggak banyak para ulama itu kan, nah itu tuh bisa ya kan gitu, dengan ilmunya itu bukan hanya beliau cerdas gitu kan, tapi beliau adabnya itu luar biasa. Maka
Maka insya Allah ketika kita menjaga ketakwaan itu ya, berarti dengan kita menambah sokofah ilmu lagi kan gitu. Agar apa? Semakin kita mendalami Islam, maka insya Allah di sana kita menemukan bagaimana hakikat keimanan gitu kan, bagaimana ketakwaan itu sebenarnya seperti apa. Maka disitulah mungkin sekian segitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Uhti Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar seseorang mencapai derajat beriman bertakwa yang mencerminkan pribadi yang soleh, dan bagaimana cara mengetahui keimanan ada pada diri seseorang? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, bisa dijawab pertanyaannya? Oh, apaan? Mic yang nggak dinyalain. Nah, sorry. Nah, teman-teman ini kan, bagaimana kita melihat keimanan seseorang atau keimanan kita sendiri, mengukurnya kayak gimana? Teman-teman tahu kan, hidup kita ini ingin menjadi hidup yang berkah. Nah, agar kita mengetahui hidup yang berkah itu, apa kata dalam keterangan kan, apa tuh keberkahan? Ya ziyaratul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kita, bertambahnya kebaikan itu seperti apa? Nah, yaitu ya bagaimana kebaikan kita, ya kan, taatan kepada Allah itu semakin naik kan gitu. Maka kita nggak bisa juga melihat keimanan seseorang itu secara batinnya, benar? Karena belum tentu orang yang sholat, gitu kan, ada orang yang zikir setiap hari kan gitu kan, di masjid terus, tapi karena niat itu kan hanya Allah yang tahu, ya kan, benar. Di situ. Maka yang penting yang kalau misalnya kita ingin mengetahui ya kita ya tingkatan kita imannya sedang naik atau turun kan, atau semakin naik sama turun ya, apa pembuktian kita atas keimanan kita itu? Apakah itu menjadikan kita lebih taat? Nah, itu apakah kita menjadikan kita itu yang menjadikan ya tadi keimanan itu menjadi poros kita, nah, maka ya tolak ukur yang bisa kita lihat adalah ya sebenarnya kita menambah keimanan kita kepada Allah atau enggak, menambah rasa takut kita kepada Allah atau tidak, ya. Jadi gitu. Mungkin kalau kurang lebih seperti itu ya. Yang penting kita ya secara dohir, dan kita hanya bisa melihat secara dohir keimanan seseorang gitu, dan kita sudah tidak perlu juga memperhatikan keimanan mereka kan, keimanan seseorang. Yang penting kita urusin dulu diri kita sendiri. Dan kewajiban kita apa? Dan gitu, ketika ada teman yang bermaksiat kan, baru kewajiban kita kata Allah, kita harus berdakwah, nah, kita harus menyampaikan kebenaran. Nah, baru kewajiban kita itu bukan memperhatikan keimanan mereka, tapi kita mewajibkan kebenaran itu harus disampaikan kepada dia. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak. Kalau kurang bisa tanya lagi kepada asatidz yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan di rom chat. Ini ada pertanyaan dari AA23. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, Fir'aun itu bertakwa atau beriman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia beriman kepada diri sendiri. Tidak, ya kan? Waja'alu lillahi anda, dalilnya tuh
kata Allah, waja'alnahum a'immatan yahduna ila an-nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Allah menjadikan Fir'aun a'immatan sebagai pemimpin ya, yahduna ila an-nar, yang menunjukkan ke neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan di akhirat dia tidak akan ditolong. Dan tidak akan menemukan dia seorang penolong pun di akhirat. Kenapa? Kesyirikan mereka, kesyirikan dia dan kesombongan. Tapi bagaimana nih, kan ada dalil ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a ya, Allah mengampuni segala dosa gitu. Tapi di sisi lain Allah mengampuni dosa kecuali syirik ya, ya. Maka kan dengan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni segala dosa hambanya, nah, kecuali syirik. Maksudnya apa kecuali syirik? Bukan berarti ketika kita syirik kemudian kita bertobat, nah Allah tidak menerima tobat kita, ya tidak. Nah, tetapi penjelasannya adalah yang saya pelajari, kan? Dan insya Allah ini sebuah yang pemahaman yang sahih bahwa Allah itu mengampuni segala dosa, termasuk syirik, yang dimana syirik itu tidak dibawa mati. Gitu. Jadi misalnya ada seorang itu syirik, kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah, kemudian dia kembali Islam dan mati dalam keadaan Islam, maka dia akan diterima tobatnya. Maka yang dimaksud dalil yang Allah tidak mengampuni dosa syirik itu ketika syiriknya itu dibawa mati, gitu kan? Karena dosa-dosa yang lain, kalau misalnya masih ke bawah mati, masih bisa diampuni. Nah, gitu. Maksudnya gini, ketika dia masuk neraka, kemudian Allah cuci kan dosa-dosanya, itu bisa dicuci dosa-dosanya. Kecuali dosa apa yang tidak bisa dicuci? Itu dosa syirik. Maka ketika orang masih membawa syirik, membawa kesyirikan, memusyrikan dan dibawa mati, maka dia akan selamanya kekal di dalam neraka. Alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya kemaksiatan yang lain, itu Allah masih memberikan ampunan. Nah, kemudian meskipun itu dengan siksaan, tetapi Allah akan memasukkan lagi dia ke dalam jannah. Nah, gitu. Maka kalau kita lihat Firaun tuh sampai matinya pun tidak masuk Islam atau tidak bertaubat. Nah, seperti itu. Insya Allah, tabarakallah. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ahwat Privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar materi. Bagaimana kalau Ahwat sedang haid? Apakah boleh memotong rambutnya? Boleh lah. Nah, kenapa gitu? Kalau anak ya dalam ya boleh saja. Kan itu kan sesuatu yang mubah. Anak belum mendapatkan keterangan yang di situ mengatakan makruh atau haram, tetapi ya hakikatnya itu adalah yang mubah. Yang nggak boleh motong rambut kan ketika kita ihram, ya kan. Jadi kalau ketika haid, nah itu ya tidak kenapa-napa. Atau mungkin ada yang memiliki kitab dengan apa namanya, yang menjelaskan tentang itu, enggak bisa dibaca lagi ya untuk teman-teman semua. Nah, tetapi saya belum pernah menemukan ya ada keterangan yang mengatakan itu haram gitu ya, ataupun tidak boleh. Karena yang Allah hanya dalam Al-Quran apa namanya, yang tentang haid itu di surat Al-Baqarah, nah mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhun idza tatahharna fa'tuhunna min haidz amartum. Nah, yang tidak boleh itu ketika suami dan istri kan gitu ya. Ketika istri itu haid, itu suami tidak boleh mendekati. Maksudnya apa? Mendekati secara apa namanya, ya hubungan antara suami dan istri kan gitu. Tetapi kalau misalnya ya sekedar motong rambut sebenarnya kenapa-napa gitu. Mungkin seperti itu, mungkin bisa dikoreksi lagi jika saya salah. Mungkin sekian ya, wallahu a'lam. Baik Kak, syukran. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Hidayah Al-Jannati. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar setiap orang muslim itu nanti di akhirat semua akan masuk surga, tetapi setelah dipertanggungjawabkan segala dosa-dosanya di neraka terlebih dahulu? Ya, bismillah. Ada 3 golongan nanti di
di hari kiamat ya. Yang pertama adalah ashabul jannah, yang kedua ashabul a'raf, dan ketiga ashabul nar. Nah, ashabul jannah itu siapa? Yaitu jelas para nabi dan para rasul dan orang-orang solihin yang mereka timbangan amalnya itu amal solehnya lebih berat daripada timbangan dosanya. Yang kedua, ashabul a'raf. Siapa ashabul a'raf? Yaitu orang-orang yang dosa dan amal perbuatannya, kebaikannya, amal solehnya itu sama gitu. Jadi seimbang. Nah, ini mereka nanti juga akhirnya masuk surga. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang paling ngeri. Kenapa? Karena dia dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Nah, manusia yang akan ditimbang amalnya itu adalah kaum muslimin gitu. Maka ketika kaum muslimin itu lebih banyak dosanya, maka otomatis akan dicuci dulu di neraka, alhamdulillah kan gitu. Dan yang kemudian yang kedua, ashabul a'raf. Yang ashabul a'raf itu dia yang akan nanti ya dia apa namanya, nanti kalau teman-teman baca surat ya, kan ada surat al-a'raf gitu kan. Nah itu di situ ada ya aduh lupa lagi, nanti bisa dicek lagi. Nah kemudian yang ashabun nar ini ada dari golongan kaum muslimin, ada dari golongan jin, dan ada dari golongan orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu nggak akan dihisap. Kenapa? Karena dia langsung jeblos masuk neraka. Gitu. Nggak akan dihitung amalnya, orang nggak punya amal kok kan gitu. Nah, tapi kaum muslimin itu ya tadi, ketika dia punya amalan gitu kan, nah baru. Dan kita tidak perlu memikirkan tentang itu, maksudnya kita tidak perlu menghitung berapa pahala kita, gitu kan? Karena kita tidak akan mampu menghitung. Dan kita akan selalu merasa kurang dengan pahala. Maka kita sebagai hamba sejatinya, kita beramal itu bukan karena pahala, tapi karena kita ingin ridho kepada Allah. Ingin ridho Allah, karena kita tidak akan pernah mampu menghitung pahala kita. Apakah kita cukup dengan melaksanakan sholat itu dapat pahala? Gitu. Apakah kita cukup dengan ibadah-ibadah kita itu, kita mendapatkan pahala dari situ? Maka sifatnya seorang hamba itu adalah tanpa pamrih, benar? Kita sebagai hamba tentu kepada Tuhan, ya kan? Ketika ada hamba sahaya, itu kepada Tuhannya pasti tidak akan pernah minta apapun. Tapi ketika kita tidak meminta apapun, kemudian kita taat, maka Tuhan itu akan tidak segan untuk memberikan kenikmatan kepada hambanya. Maka kalau misalnya kita Allah itu sudah ridho sama kita, maka otomatis kita mau ditaruh dimanapun pasti Allah akan menaruh kita di tempat yang terbaik. Gitu, benar? Gitu ya. Jadi gitu teman-teman, insyaallah mungkin segitu. Jadi kurang lebih ada golongan-golongan yang di akhir itu seperti itu. Dan tinggal pilihan kita tadi, apakah kita mau menjadi golongan ashabul a'raf, atau kita ingin menjadi ashabul jannah, atau kita akan menjadi ashabul nar. Jadi itu alam. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya, insyaallah. Dek Nana, Afwan Kak, ada yang bertanya, tapi maunya Yang bertanya Kak, bagaimana agar bisa kecanduan ibadah mahdoh maupun goiro mahdoh? Syukran. Bisa diulang? Kurang jelas. Bagaimana agar bisa kecanduan ibadah mahdoh maupun goiro mahdoh? Ya, bismillah. Agama itu bukan tentang candu ya, tetapi emang karakter seorang muslim yang taat itu pasti, orang muslim yang asli itu pasti taat. Kalau kita nggak taat, berarti kita muslim yang KW. Ya, karena ya ini wajah dia dan Nabi sama Ivan muslim kata dia, Mama anak musyrikin, ya Allah, aku tidak termasuk orang yang musyrik. Inna salati, ini kata-kata kita ini akan dipertanggungjawabkan. Inna salati, wahai sesuai salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan kehidupan